Hai, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Pagi ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1 tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang kedua, menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Apa sih bernapas itu? Nama lain bernapas adalah respirasi. Nah, bernapas atau respirasi adalah proses mengambil udara atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Proses pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung tempat hidup dan jenis makhluk hidupnya. Karena makhluk hidup itu bukan hanya manusia aja ya. Alat pernapasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang alat pernapasan hewan. Hewan yang pertama adalah ikan. Seperti yang kita tahu, ikan adalah hewan vertebrata yang hidup di air. Nah, bagaimana cara ikan bernapas? Ikan bernapas menggunakan insang yang terletak pada bagian kepalanya. Insang terdiri dari lembar-lembar insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembar insang terjadi pertukaran udara. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insangnya. Selanjutnya adalah cacing tanah. Cacing tanah. Bagaimana cacing tanah bernapas? Nah, cacing tanah bernapas pada bagian cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah, dan melalui kutikula ini cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Nah, selanjutnya hewan yang ketiga adalah katak. Bagaimana cara katak mengambil napas atau bernapas? Katak termasuk binatang amfibi karena hidup di dua alam. Dalam pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk tubuh. Saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Selanjutnya adalah hewan reptil. Nah, kura-kura itu termasuk reptil ya. Reptil adalah hewan melata. Contohnya adalah ular, kadal, cecak, buaya, kura-kura, dan komodo. Nah, reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui lubang hidung, lalu melalui tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Pada reptil yang banyak hidup di air, lubang hidungnya menutup ketika menyelam agar air tidak masuk ke paru-paru. Sedangkan buaya menutup tenggorokannya dengan lidah agar air tidak masuk ke paru-paru. Hewan selanjutnya adalah burung. Nah, lihat burung terbang ya. Bagaimana cara burung bernapas? Burung bernapas dengan paru-paru. Burung juga memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis yang terhubung dengan paru-parunya. Saat kantong udara menggembung, maka tubuh burung akan sangat ringan.
Pada saat burung terbang, pundi-pundi udara dapat mengembang dan mengempis mengikuti irama kepakan sayap. Pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Selain untuk membantu pernapasan saat terbang, pundi-pundi udara juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cuaca dingin, memperkeras suara, dan membantu burung berenang. Selanjutnya hewan serangga. Bagaimana serangga bernapas dan apa alat pernapasannya? Yuk kita bahas. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contohnya adalah belalang. Belalang bernapas dengan trakea atau corong nafas. Jadi trakea itu adalah corong nafas ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel dan berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Hal itu karena trakea bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Dan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Jadi serangga itu tidak mempunyai pembuluh darah ya, tetapi dia mempunyai pembuluh-pembuluh halus ya di seluruh tubuhnya untuk mengedarkan udara ke seluruh tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas alat pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balap lari, lompat-lompat, nah kita membutuhkan lebih banyak tarikan napas. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih ketika capek ya. Nah, dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kenapa kita terengah-engah, capek begitu ya. Itu berarti kita menghirup udara lebih banyak. Nah, lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, kita juga bisa mengatur napas kita ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu organ tubuh yang termasuk ke dalam alat pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung terdiri dari 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Nah, debu-debu yang tersaring itu yang biasa kita panggil, yang biasa kita sebut dengan upil ya. Jadi upil itu adalah debu-debu yang tersaring
oleh bulu-bulu halus yang terdapat di dalam hidung. Selanjutnya yaitu tenggorokan. Nah, tenggorokan. Tenggorokan atau trakea adalah penghubung antara hidung dan paru-paru. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Ya, tekak itu merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing saat masuk ke tenggorokan. Makanya kita suka tersedak ya kalau ngomong saat makan. Makanya kalau makan itu diam. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara masuk menuju ke paru-paru. Perhatikan anak-anak, ini adalah paru-paru kita saat kita bernapas. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ada 2 buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berakhir di gelembung paru-paru. Jumlah gelembung paru-paru sangat banyak. Di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Pada orang dewasa, jumlah gelembung paru-paru kurang lebih 700 juta. Makin banyak jumlah gelembung paru-paru, makin banyak oksigen yang diserap dan makin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan. Nah, gelembung paru-paru juga disebut dengan alveolus. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Dalam tubuh kita, oksigen diperlukan untuk melepaskan energi dari makanan. Biar kuat ya. Nah, energi tersebut diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak, itulah sebabnya makhluk hidup membutuhkan nafas. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Kalau sudah tidak bernapas, berarti makhluk hidup tersebut sudah mati atau meninggal. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.